Bapak harus tahu, karena bapak kita laki-laki kalau sudah menikah wajib bekerja cari duit. Kalau bapak tidak tahu depan itu ada jurang, bapak harus tahu, kalau tidak bapak kecemplung dalam jurang. Ibu sebagai istri dampingi suami, tolong ingatkan dia ya bu ya. Ibu kalau tak ingatkan depan ada jurang, dua-duanya kecemplung dalam jurang ya pak ya. Bapak kalau tidak tahu siapa yang tak berkah, siapa yang tak bersyukur, bapak nanti duitnya banyak tapi bapak rezekinya tak berkah pak. Kerja gaji sebulan 7,5, karena tak berkah tiap tanggal 7 sudah koma pak. Gaji duit dikerjakan gaji sebulan, tanggal 7 sepekan sudah habis, masih ada 3 pekan pak, kekurangan rezeki ya pak ya. Solusinya berhutang kemana kemari, hutang malam tidur tak pernah nyenyak, siang jadi orang hina bapak ibu. Bayar ini bu, orang yang tidak bersyukur itu adalah cuma 2 pak. Kau tanya ya pak ya, bapak bekerja cari duit cari rezeki, kau tanya rezekinya dari siapa? Dari siapa rezeki bu? Duit rezeki dari Allah, tak bersyukur pak, dia lupakan Allah yang kasih rezeki. Sibuk cari duit, sibuk dia bekerja sampai subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya apa ya pak ya. Ini pengalaman atau pengamalan pak? Bapak ibu, ini bukan sekedar kajian drama ini bapak ibu, nanti berkah betul pak bu. Bapak nanti pulang pengajian tolong buka Quran surat Toha ayatnya 14 pak. Apa kata Allah pak? Firman-Nya Allah, wa aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat 5 pak. Jamin masuk surga tak punya dosa. Ibu bapak, sejarah menjelaskan baginda Nabi Muhammad ketika sholat sampai bengkak kaki beliau pak, saking lamanya mendirikan sholat. Ketika istri beliau sahabat merasa heran lantas, ya Rasulullah, bukankah engkau ya Rasul sudah dijamin masuk surga tak punya dosa? Ya Muhammad ya Rasulullah, kenapa ketika engkau sholat saking lama bengkak kakimu ya Muhammad? Bapak tahu jawaban Nabi Muhammad cuma 1 pak. Apa itu? Afala aku abdan syakuro. Apakah salah kalau aku termasuk hamba Allah yang pintar bersyukur? Pak, duit sukses bapak rubah jadi berkah, kuncinya bersyukur. Ini duit dari Allah, Allah jangan pernah dilupakan pak. Sesibuk apapun bekerja cari duit bapak, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Oke pak ya. Pak, ada hadis Rasul pak turun pak, man taraka sholata muta'ammidan, siapa umat Nabi Muhammad yang meninggalkan sholat waktu dengan sengaja, kalimat berikutnya faqad, maka sesungguhnya kafaro pak, dia melakukan kekufuran pak, jiharo terang-terangan pak, kafaro kalimatnya pak ya. Oke bu, bapak sholat waktu tak kerjakan, terbuka gerbang keberkahan. Bapak tambah sholat yang sunnah ya pak ya, minimal qobliyah dan ba'diyah pak, itu kencang pak berkahnya pak, mesin pendorong pak, masya Allah. Yang wajib keberkahan, yang sunnah itu mesin pendorong. Oke pak ya. 1, terakhir bu, gara-gara duit hidupnya tak berkah, ketika cari duit dia tidak bersyukur, kufur dia pak. Duit rezeki dari Allah, Allah dia lupakan. 1, kata Allah tak mau sholat. Sekarang terakhir yang kedua, Nabi Muhammad yang menjelaskan pak, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, Rasul mengajarkan orang yang tidak bersyukur itu salah satunya adalah wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah, siapa manusia yang tak pandai berterima kasih sesama manusia, dialah manusia yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Dapat duit tidak terima kasih sesama manusia. Perhatian ini terima, ini kasih, terima kasih, ini terima simpen, terima ngumpet. Yang namanya terima kasih, terima kasih, tangannya di atas begini pak, ini kasih. Kalau begini tak boleh pak, itu namanya suap pak ya. Nah kalau kasih begini, nah begini pak ya. Makanya kata Rasul, tangan di atas lebih baik tangan di atas.
sedekah. Dalilnya mana? Awal surat Al-Baqarah setelah kalimat alif lam mim baca beberapa ayat wa mimma razaqnahum, apa-apa rezeki kepada manusia kita terima, yuk ikut sebagian kasih, terima kasih artinya sedekah. Jadi master berkah itu kuncinya bersyukur. Satu, dirikan sholat sebelum kita disolatkan. Yang kedua, bersedekahlah, membantu agama Allah sebelum ajal datang menjemput kita. Paham ya Bu ya? Sholat dan sedekah itu pakai Pak, oke Bu ya? Oke Bu, Pak, sebagai penutup, sholat itu ada dua, wajib dan sunnah. Ya Pak ya? Wajib dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan berdosa. Allah murka dicabut keberkahannya. Yang kedua sunnah, dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan tak berdosa. Itu hanya bonus tambahan amal-amal ibadah kita. Pak, sunnah itu seperti mesin pendorong. Sholat ada dua, wajib dan sunnah. Yang wajib yang mana Bu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Di luar itu jatuhnya itu pendorong Pak, kenceng berkahnya Bu. Sudah? Yang kedua adalah sedekah. Sedekah pun ada dua, wajib dan sunnah. Sedekah wajib namanya apa? Zakat. Itulah perintah Allah, aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Oke, kesimpulannya begini Bapak Ibu, ini sudah Bapak Ibu jadi berkah. Pak, siapa yang punya tetap, ya, pentingnya pekerja tetap ya Pak. Oke Pak ya Bu, terutama Bu, ya Bu, mau berkah, sholat wajib, sedekah wajib tolong diamalkan ya Pak ya. Dapat rezeki, keluarga sedekah wajib 2,5%. Dapat harian, pinggirkan harian. Dapat bulanan, pinggirkan bulanan. Dapat tahunan, pinggirkan. Bapak singkirkan, itu Bapak sudah mengamalkan zakat ya Pak ya. Bapak Ibu boleh simpan maksimal 1 tahun. Lewat tahun Bapak tak keluarkan Pak, dicabut keberkahannya sama Allah Pak ya Pak ya. Tapi amal soleh ikan sempat ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Makanya ketika itu ditanya Pak, ya Rasulullah, ayu sedekatin afdal, sedekah mana yang paling afdal? Sedekatun fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Ada yang mau sedekah pada Ramadan Pak? Keluarkan jodoh Bapak, Masya Allah Bu ya. Bu ya Pak ya, dapat harian Pak ya. Oke Pak, ini Bapak dapat pinjam Bu ya Bu ya. Ini 2,5, ini milik fakir miskin Pak. Bapak jangan makan Pak ya, kita buktikan Pak. Cari duit buat apa? Cari duit biar hatinya bahagia, betul nggak Pak? Bapak dapat duit bahagia tidak? Apalagi Bapak nanti kerjanya Ramadan Pak, di ujung Ramadan Bapak dikasih THR, tambah bahagia Pak ya. THR itu Pak, asal Bapak tahu saja, seperti proklamasi, ditunggu dengan seksama, dihabiskan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Bapak Ibu ya Pak ya. Bapak cari duit berapa? Biar hati bahagia. Cari duit tak bersyukur, tak mau sholat, tak mau zakat, dicabut kebahagiaannya Pak. Duit gaji sebulan Pak, kekurangan rezeki Pak, berhutang amanah-amanah Bu. Cari duit buat apa? Biar rumah tangganya bahagia Bu. Cari duit tak mau sholat, tak mau zakat. 2,5% sedekah wajib itu wafi amwali hakul lisai wal ma'ruf, itu milik fakir miskin, meminta wanita Bu ya. Bapak kasih makan istri, rumah tangga tak berkah Pak. Siang malam suka berantem. Demi Allah Bu, siapa yang rumah tangganya selalu panas, suka berantem Bu, evaluasi diri, sholat zakat tidak diamalkan. Oke Bu ya. Cari duit buat apa? Biar anak-anaknya bahagia Pak, biar bisa sekolah, rekreasi macam-macam. Cari duit tak mau sholat, tak mau zakat. 2,5 milik fakir miskin, dimakan sama anak-anak yang tak berkah. Sama orang tua suka melawan, ibadahnya susah. Ibu beli barang, barangnya tak berkah. Ditipu orang, kecopetan, kemalingan, kehilangan sampai kebakaran Bu. Apa janji Allah? Ma'asoban min musibatin illa biiznillah. Tak ada satu musibah pun yang menimpa diri kalian kecuali dengan izin Allah. Pak, ma'asobat hasanatin faminallah. Surah An-Nisa 79 Pak, kalau kalian penikmat yang baik datangnya dari Allah. Wa ma'asobat min sayatin faminafsi, dapat musibah itu hasil perbuatan dirimu sendiri. Kenapa? Cari harta tak bersyukur, tak mau sholat, tak mau
mau sedekah. Oke Bu ya. Oke, begini Pak, ini ujung nih Pak. Siapa yang kerjanya tak menentu Pak, kerjanya tak menetap, tak punya gaji tetap ya Pak ya, Pak, biar berkah tetap sholat, tetap sedekah. Sholat wajib tetap dikerjakan, pasangannya sedekah tetap diamalkan.